Dunia pernah mengenal seorang pria, yang dalam usia 32 tahun telah menaklukkan separuh dunia. Dia bukan dewa, bukan pula penyihir, tapi seorang manusia. Dialah Alexander III dari Makedonia, atau yang kita kenal sebagai Alexander the Great. Kisahnya adalah gabungan antara ambisi, keberanian, pengkhianatan, dan kejayaan. Inilah cerita tentang raja muda yang ingin menjadi dewa, dan hampir mencapainya. Alexander lahir pada musim panas tahun 356 sebelum Masehi. Di Pella, istana Makedonia bergema oleh suara kelahiran dan ramalan. Olimpias, ibunya, percaya dirinya dibuahi oleh Zeus. Ketika hamil, ia bermimpi perutnya dibakar petir. Malam itu, kuil Artemis terbakar di Efesus. Para peramal berkata, dunia tengah menyambut seorang penakluk. Dari awal, Alexander dididik untuk percaya bahwa takdirnya adalah kemuliaan, dan bahwa ia berbeda dari manusia biasa. Saat berusia 13 tahun, Alexander menerima guru istimewa, Aristoteles, filsuf dari Akademi Plato. Pelajaran mereka berlangsung di Taman Nieza. Bukan hanya soal logika dan ilmu alam, tapi juga soal moralitas, politik, dan etika kepemimpinan. Dari Aristoteles, ia belajar bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Ia membaca Iliad dan menjadikan Achilles sebagai panutan. Tapi ia tidak sekadar meniru, Alexander ingin melampaui. Hubungan ini bukan sekadar guru dan murid. Ini adalah pertemuan dua peradaban, satu pemikir satu penakluk. 336 sebelum Masehi. Filipus II dibunuh oleh pengawal pribadinya. Motif pembunuhannya masih misterius, entah itu karena cinta, dendam, ataupun politik. Alexander langsung diangkat menjadi raja. Tapi tak semua orang percaya pemuda 20 tahun ini bisa memimpin. Dalam waktu hitungan bulan, ia menghancurkan pemberontakan di Tebes. Tebes dijadikan contoh, bahwa pengkhianatan akan dibalas dengan kehancuran mutlak. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander dan pasukannya menyeberangi Hellespont, meninggalkan Eropa dan menginjak Asia. Ia melempar tombak ke tanah dan berseru, "Tanah ini milikku atas kehendak para dewa." Di tepi sungai Granicus, pasukan Persia yang dipimpin satrap-satrap lokal, sekitar 20.000 kavaleri dan 20.000 infanteri Yunani bayaran, bersiap menghadang Alexander. Para jenderalnya menyarankan menunggu. Tapi Alexander, dengan gaya khasnya, langsung memimpin serangan menyeberangi sungai. Ia memimpin kavaleri dan menerobos garis depan musuh. Di tengah pertempuran, helmnya retak dihantam kapak. Ia tetap berdiri dan menebas lawan demi lawan. Salah satu pengawal Persia mengayunkan pedang ke arah Alexander. Tapi Kleitus si hitam, sahabatnya, menebas lengan penyerang itu tepat waktu. Kemenangan di Granicus membuka gerbang Asia kecil. Ratusan kota menyerah tanpa perlawanan. 1 tahun kemudian, Alexander bertemu Raja Darius III di medan sempit dekat Sungai Pinarus, di kota Issus. Pasukan Persia berjumlah lebih dari 100.000. Alexander hanya membawa 40.000, tapi ia memiliki keunggulan, medan. Darius memimpin dari tengah, dengan kereta perangnya. Alexander berada di sayap kanan. Ia memerintahkan pasukan Phalanx menjaga tengah, lalu memimpin kavaleri untuk menerobos sayap kiri Persia. Ia menyerang langsung ke arah Darius. Saat sang Raja Persia melihat Alexander menghampirinya dengan kecepatan seperti badai, ia kehilangan kendali dan melarikan diri. Kekacauan melanda pasukan Persia. Ratusan ribu lari tunggang langgang. Ibu dan istri Darius ditangkap, tapi Alexander memperlakukan mereka seperti ratu. Ia bahkan berkata kepada mereka, "Darius telah pergi. Kini akulah penguasa kalian." Setelah kemenangan gemilang di Issus dan penaklukan Mesir, Alexander bukan lagi sekadar raja, ia menjadi legenda yang hidup. Namun, masih ada satu bayangan besar yang menggantung di ufuk timur, Kaisar Persia. Darius III. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia bersumpah untuk mengakhiri ancaman Makedonia, di satu tempat terakhir, Gaugamela. Di dekat kota kuno Arbela, terbentang hamparan datar tanpa batas. Di sanalah, Darius memilih medan pertempuran, ia membersihkan tanah agar kereta-kereta perangnya bisa melaju bebas. Lebih dari 200.000 pasukan berdiri di pihak Persia. Mereka membawa kereta perang bersenjatakan pisau,
pasukan berkuda dari timur, bahkan beberapa ekor gajah dari India. Sebuah pameran kekuatan dan mungkin keputusasaan. Sementara itu, Alexander berdiri di bukit bersama 47.000 prajurit. Jumlah yang jauh lebih kecil, namun penuh pengalaman, kepercayaan, dan strategi. Di tengah fajar yang menyingsing, ia berdoa kepada Zeus dan Achilles. Ia tahu ini bukan sekadar pertempuran. Ini adalah klimaks dari hidupnya. Alexander tidak memilih kekuatan. Ia memilih kecerdasan. Ia menyusun pasukannya dalam formasi oblique, menciptakan ilusi gerakan menyamping. Ia menarik Persia agar meninggalkan pusat mereka, memancing mereka ke sisi lalu menghantam balik. Saat kereta berbilah Persia menyerang, Alexander memerintahkan barisannya membelah diri. Kereta lewat tanpa korban, lalu disergap dari samping oleh pasukan ringan. Tiba-tiba, ia melihat celah. Seperti mata elang, Alexander menerobos langsung ke pusat pasukan Persia, ke arah Darius. Sekali lagi, sang raja Persia melarikan diri. Pasukan Persia mulai runtuh. Seperti tembok lumpur diterjang banjir. Darius melarikan diri ke arah timur, meninggalkan pasukannya dalam kekacauan. Alexander mengejarnya, tapi tidak berhasil menangkapnya. Namun semua orang tahu, perang telah berakhir. Dengan kemenangan di Gaugamela, Alexander telah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Menjatuhkan kekaisaran Persia. Sebuah kekuatan dunia yang telah berdiri sejak era Cyrus Agung. Alexander menikahi Roxana dan memperkenalkan budaya Yunani ke Asia Tengah. Tapi ekspedisinya terus berlanjut. Setelah menaklukkan Persia, Alexander terus bergerak ke arah timur. Ia melewati pegunungan Hindukus, melintasi gurun yang ganas, dan akhirnya mencapai lembah sungai Indus, tanah para raja dan legenda. Di sanalah, ia menghadapi musuh yang tak biasa, Raja Porus. Seorang raja besar dari India, dengan tubuh tinggi menjulang dan keberanian setara Alexander sendiri. Tapi lebih dari itu, Porus punya senjata mengerikan yaitu gajah perang. Sungai Hydaspes sedang banjir saat Alexander tiba. Arusnya deras, lebar, dan penuh lumpur. Para jenderalnya memohon agar menunggu air surut. Tapi Alexander, seperti biasa, memilih yang tidak masuk akal. Ia memerintahkan pasukannya untuk bergerak diam-diam di malam hari, mendaki dan menyusuri sungai sejauh 27 km ke hulu, dan menyeberang saat badai menerjang. Strategi ini mengejutkan Porus. Ia tidak menyangka Alexander berani menyeberang dalam badai. Pertempuran dimulai dengan kekacauan. Porus memimpin 200 ekor gajah perang, masing-masing dikawal infanteri dan pemanah. Gajah-gajah itu mengamuk, menghancurkan barisan Makedonia. Suara mereka menakutkan. Getaran tanah terasa hingga belakang barisan. Beberapa kuda panik dan kabur. Alexander tidak panik. Ia memerintahkan pasukan pemanah dan pelontar tombak ringan untuk menyerang dari sisi, mengincar mata dan perut gajah. Ia memimpin kavaleri untuk mengapit sayap Porus, memotong jalur suplai dan menyergap kavaleri India dari belakang. Pasukan India bertempur dengan gagah berani. Tapi tekanan terus-menerus membuat gajah-gajah mengamuk tak terkendali, menyerang kawan dan lawan. Setelah 5 jam pertempuran brutal, Porus terluka dan tertangkap. Ia dibawa ke hadapan Alexander, basah kuyup, berdarah, namun tetap berdiri tegak. Alexander bertanya, "Bagaimana kau ingin diperlakukan?" Porus menjawab, seperti seorang raja. Jawaban itu membuat Alexander terkagum. Dan mengangkat Porus kembali sebagai penguasa wilayahnya, kini sebagai sekutu Makedonia. Namun pertempuran ini punya harga mahal. Ribuan tewas. Pasukan Alexander kelelahan, tertekan oleh cuaca, budaya asing, dan kerinduan pada tanah air. Ketika Alexander ingin terus ke timur, menuju Sungai Gangga, pasukannya menolak. Bahkan jenderal-jenderalnya bersumpah tidak akan bergerak sejengkal pun. Dengan berat hati, Alexander mundur. Bukan karena kalah, tapi karena menang terlalu banyak. Alexander bukan hanya jenius militer. Ia memahami psikologi kekuasaan. Ia menciptakan sistem administrasi multibudaya, Yunani, Persia, dan lokal. Ia mengadopsi pakaian Persia, memaksa jenderalnya menikahi wanita timur, dan meminta rakyatnya menyembahnya sebagai dewa. Kebijakan ini kontroversial.
Banyak jenderalnya tidak setuju. Bahkan sahabat terdekatnya, Kleitos, terbunuh oleh tangan Alexander sendiri dalam pertengkaran mabuk. Dunia yang ia coba satukan mulai retak. Tahun 323 sebelum Masehi, Alexander tiba di Babilonia. Ia mulai merancang ekspedisi baru ke Arab. Namun ia jatuh sakit demam tinggi, dan tak mampu bicara. Setelah 10 hari, ia wafat. Saat ditanya, kepada siapa kerajaan ini diwariskan? Ia menjawab, kepada yang terkuat. Jenderalnya dan kerajaannya terpecah tapi legenda Alexander tetap satu. Alexander mati muda, di usia 32 tahun. Tapi dalam waktu singkat itu, ia membentuk sejarah yang bahkan waktu tak mampu melupakannya. Ia bukan hanya seorang raja. Ia adalah simbol ambisi manusia yang melampaui batas. Raja yang membawa buku Iliad ke medan perang, yang menantang gunung dan gurun demi satu ide, menyatukan dunia. Dan ia tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak kematiannya, nama Alexander terus bergema. Baik itu di medan perang Julius Caesar, dan dalam impian Napoleon, bahkan dalam cita-cita para pemimpin masa kini. Julius Caesar menangis saat membaca kisah Alexander. Ia berkata, di usia ini, Alexander telah menaklukkan dunia. Dan aku belum melakukan apa-apa. Napoleon membawa buku tentang Alexander kemanapun ia pergi. Bahkan, ia bermimpi menyatukan Eropa seperti Alexander menyatukan Asia. Dalam setiap pemimpin yang ingin melampaui zaman, ada bayangan Alexander di belakangnya. Mungkin benar, seperti yang diyakini ibunya Olympias, Alexander bukan sekadar manusia, tapi takdir yang berjalan. Ia tidak membangun monumen untuk dirinya sendiri. Dunia itulah monumennya. Dan kita, umat manusia, masih hidup di dalam bayang-bayangnya. Alexander Agung, sang anak dewa, sang pemimpi, sang penakluk dan legenda yang belum pernah padam. Alexander the Great. Ia tidak mati tapi ia menjadi sejarah.